kalau kita perhatikan al-maddu, ya al-maddu itu apa artinya? Al-maddu ini kalau dari segi bahasa adalah az-ziyadah, lebih, sesuatu yang lebih, ya sesuatu yang diperpanjang itu adalah al-mad, ya. Istilahan dalam bahasa ilmu dalam ilmu tajwid itu sendiri, huwa italatus saut 'inda an-nutq bil harf. Itu adalah kita memanjangkan suara apabila kita melafalkan huruf-hurufnya. Di sini Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu taala langsung mengatakan wal maddu asliyun wa far'iyun. Langsung menjelaskan tentang jenis-jenis atau dua macamnya al-anwa' al-mad langsung. Ya. Jadi tanpa membahas definisi, ya, tanpa bahas definisi, langsung beliau memberi jenisnya atau ada berapa macamnya anwa' al-mad. Langsung beliau mengatakan wal maddu asliyun wa far'iyun. Ya. Mungkin sebelumnya kita mengikuti yang sudah disampaikan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nabhani Al-Misri di bukunya Al-Mudzakkir fi Tajwid. Setelah kita membahas tentang definisinya, yaitu kita membahas tentang huruf-hurufnya. Kita harus mengetahuinya. Huruf mad itu apa? Huruf mad itu adalah, ya, alif sukun yang sebelumnya fathah, waw sukun yang sebelumnya dhammah, ya sukun yang sebelumnya kasrah. Ya, alif sukun yang sebelumnya fathah, waw sukun yang sebelumnya dhammah, ya sukun yang sebelumnya kasrah. Dan tiga huruf ini digabungkan dalam satu kalimat. Ada dalam Al-Quran ada tiga kosakata yang dimana ada tiga huruf mat ini digabungkan dalam satu kosakata. Ada di sini ditulis nuhiha, ada juga kalimat uzina, ada kalimat utina. Ya, ada tiga kosakata nuhiha, jadi seperti yang di sini dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri dalam kitabnya atau nazamnya. Terus kalimat udhina dan kalimat utina, ya. Baru wal maddu qismani, ya. Wal maddu qismani asli wa huwa tabi'i atau far'i, ya. Asli, ya. Kan di sini mengatakan Al-Imam Jamzuri mengatakan wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Ya, jadi bahwa jenis mad ini ada dua. Ada yang namanya asli, ada yang namanya far'i, ya. Apa nanti kita akan membahas masing-masing secara detail. Wasammi awwalan, nah, tabi'iyan wahu. Jenis yang pertama adalah asli katanya. Dan itu namanya tabi'i. Ya kan? Definisi mad tabi'i menurut Al-Imam Al-Jamzuri itu ada di bait 36 dan bait 37. Ya, definisi mad tabi'i ada di bait 36 dan ada di bait 37. Pertama beliau mengatakan ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-huruf tujdalab. Ya. Jadi kalau kita, ya, ma la tawaqqufun lahu ala sabab, kita membaca mad tabi'i ini, ya, tidak ada alasan, maksudnya tidak harus ada hamzah, tidak harus ada sukun. Seperti kalau saya baca qala, nggak harus ada sesuatu sebelum atau setelah harful mad ini supaya kita bisa memanjangkan. Makanya ini qala tabi'i, ya, bisaliqah, anhar, ya, bihar, fawakih, ya, muttaqin, ya, as-sabirin, ya. Dia bisaliqah. Dan wala bidunihi al-huruf tujtalab. Dan apabila, ya, huruf mad ini hilang, ya, seandainya huruf mad ini hilang atau suara madnya hilang, itu tidak akan sempurna kosakata tersebut. Contoh, kalau saya baca qala, lalu saya hapuskan alif mad yang ada di tengah-tengahnya itu. Jadinya apa? Jadinya qala. Beda lagi artinya. Atau bisa jadi tidak ada arti. Ya kan? Atau misalnya misalnya al-ikhlas misalnya. Bukan, enggak ada al-ikhlas. Ada misalnya Muhammad an-nas. Kalau saya hapuskan alif yang di tengah-tengah itu jadinya nasa.
kan nggak ada arti, bahkan bisa merubah kosakata arti, ya kan? Nah, ini yang dimaksudkan oleh beliau wala bidunhil huruf tusjalab. Jadi itu adalah harful mad dari aslul kalimah, ya, dari binaul kalimah. Jadi seandainya huruf itu tidak ada atau harful mad itu hilang atau kita cabut, maka akan terganggu struktur kosakata tersebut. Ya. Jadi harus ada harful mad karena nanti ini beda akan menjadi perbedaan antara definisi mad tabi'i dan perbedaan antara mad far'i. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون, ya. Dan tidak boleh setelahnya, ya, setelah mad tabi'i itu tidak boleh ada hamzah dan tidak boleh juga ada sukun. Dan ini namanya maddun fat tabi'i. Ini adalah maddun tabi'i. Coba kita perhatikan definisi Al-Imam Syekh Muhammad Tabhan di kitabnya. Ya. هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به وليس بعده همز ولا سكون ومقداره حركتان. Di sini tidak menjelaskan harakatnya. ومقداره حركتان. ومقدار مدي حركتان. Jadi mad ini la taqumu dzatul harf illa bihi. Jadi satu kosakata kalau tidak ada huruf mad tersebut maka artinya akan berubah. Nah, jadi tidak akan sempurna artinya. Bahkan bisa jadi artinya ya tidak ada arti, ya kan? Walaysa ba'du dengan syarat tidak ada setelahnya hamzah ataupun sukun. Berapa kita memanjangkan suara kita? Memanjangkannya sebatas atau miqdar harakatan. Ya. Lalu kita membaca contoh. Silakan, siapa kita pilih dulu? Oke, silakan Ukhti Asyah membaca contoh huruful alif dan Ami Salmiyah membaca huruf ya, huruf waw afwan. Terus berikutnya Ukhti Min Sahara membaca contoh huruf ya. Jadi tadi Asyah huruf alif, Ami huruf waw, Ukhti Min membaca huruf ya. Silakan. Sudah saya unmute ya. Silakan langsung baca. Silakan Ukhti Asyah. Lagi ada atau tidak? Kalau enggak kita pilih yang lain. Oke, sepertinya tidak ada. Oke, Ukhti Min Sahara dulu yuk. Silakan, Ukhti Min Sahara. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika. La tafroh. Syani'aka. Nah, santi fathallah alaikum baraka fiki. Ukhti Sekar Syahrastuti. Silakan. Yang wow ya Ustazah. Iya, yang wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu mamatu wa makutilu. Nah, santi Ukhti Syarifah Tiara Eka. Silakan. Li amali li hayati. Nah, santi fathallah alaikum. Jadi perhatikan ya, dalam contoh-contoh yang ada ya, itu setelah harful mad tidak ada hamzah dan tidak ada sukun. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Wal akhar, kita di sini lahfah. Ya. Wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjala. Ya. Beliau menjelaskan membedakan antara yang mad tabi'i sama yang mad far'i. Ya, apa bedanya? Bedanya adalah kalau al-far'i ini adalah dia ada sebab, ada alasan, ya. Ada alasan. Apa alasannya? Adalah setelah huruf mad ada huruf hamzah atau sukun. Jadi wal akharul far'i mauqufun ala sabab, harus ada alasan. Kahamzin au sukunin musjala, ada hamzah ataupun ada sukun. Nah, ini cuma hanya masih pembagian secara umum ya.
pembagian secara umum untuk babul mad atau aqsam al-mad. Hurufuhu, baru beliau membahas tentang hurufuhu, ya. Baru membahas beliau tentang hurufuhu. Hurufuhu maksudnya huruful mad, hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Bahwa hurufnya, maksudnya huruful mad ada 3, ya, maka perhatikan katanya fa'iha min lafzi wayin, ya, dari kosakata wai, wa alif ya, wai. Wahya fi nuhiha, langsung beliau memberi contoh dalam satu kosakata yaitu kalimat nuhiha, ada semua. Lalu beliau menjelaskan ada beberapa syarat juga di huruf mad ini. Wal kasru qabla liya wa qabla al-wawi dhamm, syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Ya. Nah, jadi perhatikan katanya, kasrah sebelum huruf ya dan dhammah sebelum huruf waw, dan itu adalah syarat. Wa fathun qabla alfin yultazam. Nah, kenapa beliau menegaskan bahwa perhatikan kalau sebelum ya itu ya sukun, sebelumnya kasrah. Kalau sebelum dhammah itu harakat dhammah, ya, waw sukun adalah harakat dhammah. Adalah syartun. Dan jelas-jelas sekali katanya wa fathu qabla alfin yultazam, ya. Bahwa pasti alif sukun sebelumnya pasti fathah, tidak bisa berubah harakat yang lain. Kenapa? Nah, karena beliau penjelasannya di bait berikutnya, wallinu min halwa alya wawun sukkina inin fitahun qabla kullin wa'lina. Karena huruf lin itu adalah ya dan waw yang sukun juga. Tapi bedanya adalah sebelumnya adalah berharakat fathah, ya. Jadi inin fitahun qabla kullin wa'lina. Jadi ini masih pembahasannya secara umum, ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahasnya secara detail lagi di hukum al-mad, ya, dan insya Allah di pertemuan berikutnya lagi di aqsam al-mad, ya. Insya Allah ini mudah bismillah ta'ala, ya. Ya, jadi kembali lagi di aqsamul mad, sudah beres ya. Nah, di aqsamul mad, pembahasan di aqsamul mad ini beliau di bait 35 Imam Ibn Jazari Al-Jamzuri rahimahullah menjelaskan wal maddu asliyun, bahwa mad ini ada dua bagian, ada asli dan juga ada far'i. Wasam yang beliau menjelaskan yang jenis pertama adalah yang asli. Yang asli beliau mengatakan tabi'i, ya, tabi'i. Wasammi awalan tabi'iyan wahu. Apa definisinya mad tabi'i menurut Al-Imam Al-Jamzuri? Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-huruf tujtalab, yaitu tidak setelah huruf mad tidak ada tidak ada sebab atau penyebabnya, tidak ada hamzah, tidak ada sukun, ya. Wala bidunihi al-huruf tujtalab, apabila huruf mad itu ditiadakan di sebuah kosakata maka tidak ada arti atau tidak bisa akan difahami, berarti huruf mad itu adalah asli. Bal ayyu harfun ghaira hamzin aw sukunin ja ba'da maddin fattabi'i yakun. Jadi selain huruf, ya, selain huruf hamzah atau sukun, maka itu adalah mad tabi'i. Itu adalah definisi yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri di baitnya. Nah, definisi mad yang kedua adalah wal akharul far'i mauqufun ala sabab. Ya, al-far'i ini huwa ma yatawaqqafu ala sabab, ya, yaitu ada alasan. Kita memanjangkan suara kita, itu ada alasan. Alasannya apa? Kahamzin. Mauqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjala, ya. Wal akharul far'i mauqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjala. Kita waqaf di sini karena ada hamzah ataupun sukun. Lalu beliau menjelaskan tentang huruf-huruf mad ini, hurufuhu thalathatun fa'iha, bahwa hurufnya ada 3. Bil lafzi wayin wahya fi nuhiha, ada 3 huruf, waw, alif dan ya. Fi nuhiha beliau langsung memberi contoh kepada kita nuhiha, dan saya tadi tambahkan kepada akhwati yaitu utina dan udina. Juga beliau memberi kepada kita syarat huruf-huruf ini, ya. Huruf-huruf mad ini syaratnya apa? Apabila dia ya sukun maka sebelumnya harus kasrah. Apabila waw sukun maka sebelumnya harus dhammah. Dan apabila alif pasti tentunya tidak akan berubah, yaitu sebelumnya pasti fathah. Kenapa? Karena nanti ada juga yang mirip-mirip
yaitu namanya al-lin, yaitu ya sukun atau waw sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Ya, demikian penjelasan tentang aqsam al-mad. Saya akan membuka sesi tanya jawab hanya 10 menit saja ya. Boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Kalau ada raise hand, nanti saya akan kasih. Silakan. Ada yang mau bertanya atau di kolom chat? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Ya, baik, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan tahsin. Terakhir tahsin kita disuruh apa ya? Tahsin kita disuruh apa? Supaya saya bisa sharing mushafnya. Oh, oke, ada yang bertanya nih, untuk Al-Ikhlas sudah dibaca atau belum? Sudah, Al-Ikhlas sudah. Sudah Al-Ikhlas. Berarti kita ke surah Al-Masad ya, atau Al-Lahab. Baik, ini ada pertanyaan dari Ukhti Nur Intan. Panjang mad lain dan huruf lain berapa? Kalau huruf lain dia tidak panjang. Madlin itu hanya ketika wakaf saja. Kalau kita misalnya sambung nih, liilafi quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayfi falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Quraisy saya sambung sama setelahnya. Jadi tidak ada liilafi quraisyin ila, enggak. Jadi madlin itu khusus untuk ketika wakaf. Harf lin, nah sebenarnya ini adalah harf lin. Dia harf lin ini ya waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya harakat fathah. Kapan dia menjadi mad? Apabila kita wakaf. Jadi misalnya Quraisy, as-saif, ya boleh dua harakat. Ya boleh dua harakat. Dua harakat. Kalau perbedaan harakat pada bacaan matan Tuhfatul Atfal bagaimana? Ya nggak apa-apa, kan tergantung riwayah-riwayah yang ada, riwayah-riwayah yang ada atau nuskah-nuskah yang ada. Gini ya, kenapa sih dalam satu karya atau misalnya dalam satu matan itu kadang-kadang ada nuskahnya yang berbeda-beda, ya kan? Ini kadang-kadang bingung harus hafal, tapi kalau saya sih nggak harus hafal yang kamu hafal itu aja ya. Maksudnya yang sudah dihafal bisa mengikuti yang mana saja ya, riwayah yang mana saja atau nuskah yang mana saja. Nah, untuk kenapa sih ada perbedaan-perbedaan nuskah? Gini, kan Imam Al-Jamzuri ini muridnya pasti bukan satu, ya kan? Muridnya pasti banyak. Nah, dan ini pun kan ditulisnya pun ini bukan satu murid saja, banyak murid. Ya, mungkin murid A dia pergi ke Afrika, murid B dia pergi misalnya ke Mesir, murid C misalnya pergi ke Maroko, murid D pergi kemana? Ke Eropa misalnya, atau mungkin ada yang ke Indonesia barangkali. Nah, murid kan ini karena sudah lama akan menjadi manuskrip, ya. Nah, terkadang karena perbedaan-perbedaan nuskah, ya, mungkin dia ada kalimat yang hilang ataupun harakatnya yang tidak tertampak dan bisa dibaca dengan misalnya fathah, kasrah, boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasrah dan lain sebagainya. Nah, makanya kadang-kadang kalau ada fi nuskhatin syamiyah misalnya, fi nuskhatin iraqiyah. Nah, ini nuskahnya dari Irak, ini nuskahnya dari negeri Syam, fi nuskhatin Misriyah misalnya, fi nuskhatin Maghribiyah. Jadi dikembali ke asal nuskahnya masing-masing gitu ya. Jadi kita tidak mengarang sebenarnya, ya. Tidak mengarang, tapi sesuai kita membaca nuskah-nuskah yang ada. Ya, baik. Ada lagi? Oke, baik tidak apa-apa.
Afwan, kalau mad lain saat diwakaf boleh 4, boleh minimal 2, kan dia jatuhnya nanti mad arid sukun juga, jadi boleh 2, 4, 6 juga bisa. Bagaimana menjelaskan sifat bainiyah pada huruf ain ketika sukun? Sifat baini luar dari pembahasan dari tema kita ya. Al-bainiyah atau at-tawassut ya. At-tawassut antara asyiddah dan ar-rakhawa adalah namanya tawassut, sifat at-tawassut atau al-bainiyah. Sifat ini adalah sifat yang dimana kita membaca satu huruf itu atau ada 5 huruf yaitu lin umar, kita membacanya tidak terlalu ditekan ya, seperti huruf syiddah kita nggak bacanya nggak. Kita juga tidak membacanya terlalu kendor ya, seperti harf sin as atau harf as-sad as, enggak. Kita membacanya tengah-tengah antara syiddah dan antara rakhawa. Ini namanya tawassut. Nah, tawassut ini ada 5 huruf, ada lin umar ya. Jadi kita bacanya ya. Dia sifat tawassut ini ada apabila dia berharakat, tapi akan lebih jelas lagi ketika sukun. Kita baca misalnya contoh iyyaka na'budu, enggak na'budu atau na'budu, enggak. Jadi tengah-tengah, na'budu, enggak terlalu keras dan tidak terlalu kendor ya. Jadi jangan na'budu atau na'budu, enggak, tapi na'budu ya, seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Dari Ummu Hasan. Bismillah Ustazah, kalau semisal kita dalam mengajar ketika kita menyebutkan kalimat nuhiha ditanya makhrajnya itu dari jauf atau dari tengah tenggorokan, semisal huruf ha tertata pada kalimat tersebut. Nun makhrajnya dari taraf lisan, ha makhrajnya dari wasat lisan, ha makhrajnya dari mana? Dari aqsa lisan, ya kan? Terus mana lagi? Terus huruful mad itu adalah dari rongga mulut. Waw, waw kan? Waw madiyah, ya madiyah, alif madiyah. Ya. Jadi kalau kita mau lebih rinci, nun taraf lisan, waw al-jawf, ha wasat lisan, ya al-jawf, ha aqsa lisan, dan alif sukun yaitu dari al-jawf, rongga mulut. Pertanyaan di atas apa? Pertanyaan terlewatkan. Nanti saya naik lagi. Contohkan cara bacaan ishmam. Ishmam itu adalah gerakan bibir. Gerakan bibir yang menunjukkan bahwa harakat ini harakat dhammah. Ya, ini baru tadi bahas di matan Jazariyah tadi bahwa ishmam ini dalam riwayat Hafs kita ada 2 macam ishmam. Ada ishmam al-mawquf alaih, seperti kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in asalnya bukan nasta'in kan, bukan sukun kan, asalnya dhammah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi saya ingin memperlihatkan ketika saya waqaf bahwa nun ini bukan sukun sebenarnya. Nun ini sebenarnya harakatnya dhammah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, nasta'in, bukan nasta'inu, kita berhenti, enggak, nasta'in sukun, terus bibir kita nasta'in, langsung, enggak boleh lama, jadi tanpa jeda duna taraf, ya, dhamma syafatain ba'ida iskan harf duna tarafi. Kita mendhammahkan bibir kita, ya, setelah kita mensukunkan huruf tersebut tanpa kasih jeda, nasta'in, gitu. Nah, ini ishmam al-mawquf alaih. Yang kedua al-ishmam al-muqaran. Ishmam muqaran itu bergandengan ketika kita melafalkan huruf lain. Maksudnya contoh seperti la ta'manna di surat Yusuf. Ya. Nunnya kalau kita perhatikan dalam al-mushaf, nunnya bertasydid, berharakat fathah, ya kan? Nah, tapi asal kalimat ini ta'manuna. Ta'manuna, ya. Jadi bagaimana kita baca ishmamnya? La ta'manna. Kalau saya tutupin kamera, tidak terdengar atau tidak ada kesan sama sekali ada gerakan bibir, ya kan? La ta'manna. Karena cuma sukun doang, tasydid doang, tasydid berharakat fathah.
Tapi tidak, ini namanya ismam, bukan la ta'manna. Ya, ini namanya ismam. Ada juga dalam riwayat yang lain namanya ismam harakah bi harakah. Ya, tapi ini tidak ada di riwayat kita ya. Untuk faedah saja. Apa itu ismam harakah bi harakah? Jadi dalam ada beberapa riwayat, misalnya kalau kita bacanya qila, ya kan? Dalam riwayat tersebut tidak baca qila tapi qila. Jadi dia campur antara ismam harakah bi harakah. Jadi harakat kasrah dengan harakat dhammah. Qila. Jadi diawali dengan dhammah, diakhiri dengan kasrah. Qila, gi'a, si'a, ya gitu. Ya. Ada juga ismam tadi harakah bi harakah, yang terakhir ismam harf bi harf, ya. Huruf dengan huruf. Jadi di istilahnya dua huruf di blender gitu. Jadi suaranya tidak bukan huruf yang pertama, bukan huruf yang kedua. Contoh seperti harfus shad dan harfuz zad, ya. Di riwayat Khalaf berawih ihdinas siratal mustaqim, ya, yazifun, ya. Ini ada di apa namanya, kalau insyaallah akhwati fillah lebih mendalami qiraat, ya, ini insyaallah hal-hal seperti ini akan kita lebih mendalam lagi belajarnya. Baik, terakhir ini yang terlewat tadi. Baik, tadi pertanyaan terakhir ya dari Ukhti misalnya ya. Untuk huruf jahar, ya, apakah benar-benar tidak ada udara yang keluar? Sebab ketika saya melafalkan huruf waw masih terasa ada udara yang keluar. Jahar itu apa? Jahar itu adalah apa? Jahar itu adalah apa terjemahannya? Kita cari terjemahannya. Ya, al-jahr itu adalah kita menahan nafas, ya, menahan nafas. Menahan nafas. Ya. Jadi kita harful waw, misalnya kita wa. Ketika melafalkan wa bukan enggak jangan ditiup. Wa memang enggak ada nafas. Maksudnya nafas yang berlebihan itu, ya. Contoh misalnya kita membaca harf yang akan lebih jelas harful jim. Ya, harful jim. Jim itu nggak boleh kayak ji, ja, ji, ya, apalagi pakai mendek ja, itu berlebihan sekali anginnya, ya kan? Jelas ya maksud saya apa? Apa namanya al-jahr itu nafas, ya. Tapi angin yang keluar dengan huruf, yaitu angin huruf itu, gitu ya. Misalnya kita melafalkan ro, ada angin keluar itu apa? Karena kan angin nafas kita kan jalan gitu ya. Maksudnya di sini jahar itu tidak boleh berlebihan. Beda sama sak, ya. Al-jahar terus lawannya adalah apa? Lawannya al-jahar dan hams. Al-hams. Nah, ya, hams kan itu berlebihan udara yang keluar. As sampai mengalir gitu kan. Nah, kalau jahar tidak. Da, coba melafalkan huruf da. Da enggak ada da, enggak berlebihan kan? Kita melafalkan harfu to, tidak ta, enggak, maksudnya angin yang berlebihan itu ya maksudnya ya. Jadi ketika melafalkan harful wa itu wajar aja keluar angin. Angin itu angin kan angin nafas kita, ya. Tapi bukan yang mulia misalnya wa enggak, wa seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut ke tahsin. Kita buka ini dulu, halamannya dulu. Marok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersurah.
Dalit. Save image. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Ya, dua-duanya benar. Surat Al-Masad ini atau Al-Lahab ini termasuk surah Makkiyah. Terlihat dari ayat-ayatnya pendek, pembahasannya tentang tentang kaum Quraisy atau bagaimana akibat atau di hari kiamat nanti akibat mereka yang menghina Rasulullah atau menyakiti Rasulullah SAW dan berusaha untuk menghina atau meredupkan cahaya Islam. Nah, saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Perhatikan ha ya. Fi jidiha hablum min masad. Subhanallahul azim. Baik, yang akan membaca gak ada suara. Yang lain mendengarkan suara saya? Ada. Baik, Ada Ustazah. apa namanya? Wifi-nya atau kuotanya ya, Ukhti Rahmita. Baik, hari ini yang akan membaca boleh di raise hand ya. Yang saya panggil raise hand. Oke, Erma Hidayati. Sama aku ada dekat. La ilaha illallah. Jangan berisik. Oke. Ukhti Erma Hidayati, Fani Anissa Abriani, Farahdina, Khairani, Fatmawati Nur, Febriani Melati Sukma, Vera Fariah, Firda Damayanti, Fitri Amalia, Fitriani, Haira Deli Al-Adil, terus Haryanti, Hasna Nabila, Ida Murni, Ummu Hasan, Wati, dan Widya Hanum Sari Pertiwi. Silakan yang sudah manggil namanya. Yang saya tidak panggil namanya, jangan raise hand ya. Ya, takutnya nanti ini kan saya berdasarkan list. Ya. Ada Vera Fariah. Oke, Vera Fariah, nanti pembagiannya gini ya. Ada yang membaca 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 ayat, jadi pembagiannya 2, 3. Enaknya membaca tetap 3 ya. Jadi yang membaca terakhir misalnya nih, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Kan berhenti di sini ya. Yang ini yang pertama, pembaca pertama. Nanti misalnya tadi kan Vera yang membaca sampai ayat 3. Nanti dilanjutin oleh Wati. Wati membaca dari sayasla naran juga ya. Ya, sayasla naran juga. Oke, sayasla naran dzata lahab. Ya, sampai ayat terakhir. Jadi tetap membaca 3 ayat. Oke, silakan Ukhti Vera Fariah, silakan. Berikutnya Ukhti Wati ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Nah, ahsanti, bismillah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Wati, silakan. Mana hilang Ukhti Wati tadi? Mama 500-an. Ukhti Wati boleh raise hand supaya saya bisa ini. Mama 500 bisa dapat apa? Oke, silakan Ukhti Wati. Mama Jadi saya selanaron ya Ustazah. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nah, ahsanti, bismillah alaikum. Perhatikan ya. Ha dengan ha. Fi jidha hablum. Baik. Nah, Fi ukhti. jidha Nah, ulangi. Fi jidha. fi jidha hablum mim masad. Ya, berikutnya ukhti Ida Murni dan ukhti Fani Anissa Abriani. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lahabin wa tabb. Lahabin wa tabb. Lahabiu, enggak lahabiu. Ada gunanya lahabiu, ada getaran di bagian rongga hidung. Lahabiu wa tabb. Lahabin wa tabb. Masih ya? Kurang. Lanjut. Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla Sayasla naran dzata lahab. Ya, perhatikan ya ketika melafalkan huruf-huruf tebal tidak boleh menggunakan dua bibir ya. Baik, lanjut Ukhti Fani. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla Dengan hi ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dzahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Berikutnya Ukhti Erma Hidayati sama Ukhti Widya Pertiwi. Silakan. Ukhti Erma sama Ukhti Widya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ya, untuk qalqalah jangan lahaba. Enggak lahab. Langsung ab gitu dirapatkan, jangan aba, jangan sudah dirapatkan kita fathah lagi. Jadi kesannya fathah, lahaba, kasaba, enggak lahab, kasab ya, seperti itu ya. Barakallahu fiki. Berikutnya silakan Ukhti Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dzata lahab. Gunanya naran. Sayasla naran dzata lahab.
Wamra'atuhu hammalatal Gunnahnya hatab. hamma. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim. Nggak boleh keluar angin ketika melafalkan harful jim. Fi jidha hablum. Ci jangan ada angin. Di. Fi jidha hablum mim masad. Ya, perhatikan ya berikutnya. Ahsanti wa alaiki. Komentar-komentar saya diperhatikan ya. Baik, ada ukhti Haira. Ini yang saya panggil tadi nggak ada namanya nih. Ya saya ulang lagi ya. Saya butuh ada di sini nama Faradina, terus Farahdina Khairani, Fatmawati Nur, Febriani Melati Sukma, Firda, Damayanti, Fitri Amalia, Fitriani, Haira, Deli Al-Adil, ada di Haira ya. Baik, habis ini Haira yang membaca. Terus Haryanti atau Hasna Nabila, Ummu Hasan. Udah, ada berapa lagi? Gak ada, yang saya panggil cuma ada Haira. Oke, silakan Haira membaca 3 ayat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Tabbat yada Abi Lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maluhu wa ma kasab. La maluhu kepanjangan. Ma kan mat tabi'i. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Nah. Lanjut, sayasla naran. Kepanjangan sayasla naran. Baik, sayasla naran zata lahab. Nah, ahsanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya akan memanggil beberapa lagi. Mungkin nama list peserta praktik bacaan pekan kelima sudah ada ya. Boleh di raise hand. Irda Safitri, Isnaini Yusriyah, Istiqomah, Izzah, Jubaidah, Jufianti, Karina Ananda Putri, Karina Handayani, Karina Nastia, Khadijah Mukti, Rahmayanti Subiyato, Laula Hanafia, Lilis Fitri Rahmawati, Magdalena, Malisa Aini Alasa, Mar'ah Soliha, Mega Monica Lestari, Mia Apriani, Nila Herwina, Mila Tika Amelia, Melati Miftahus Saada, Winarsi Ummu Alia, Windy Lismayanti, Yayah Sunaria, Yuli Purnamasari, Yuli Yektani, Yumi Yulanda. Silakan yang sudah saya panggil namanya mengangkat raise hand ya. Oke, mulai dari Irda Safitri dan Izzah. Dan berikutnya Ukhti Karina Handayani ya. Silakan mulai lanjut bacaan tadi Ukhti Irda ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Lanjut aja tadi saya sudah. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
haknya jangan terlalu ngebas ya. Fi jidiha ya. Baik, berikutnya Ukhti Izzah silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Nah, ahsanti, Allah alaiki, mumtaz, barakallahu fiki. Ukhti Izzah, berikutnya Ukhti Karina. Karina layani ya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. ahsanti, Allah alaiki, barakallahu fiki. Silakan Ukhti Jubaida. Berikutnya Ukhti Lilis Fitria, silakan. Ukhti Jubaida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب لهب. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Di sini tipis. Gunnah di sini tipis. Ada kaidah namanya al-gunnatu tabi'atun lima ba'daha tafkhiman wa tarqiqan, bahwa gunnah itu mengikuti huruf setelahnya dari segi tebal dan tipis. Maka kita di sini gunnah ini karena setelahnya ada huruf dal, kita dibaca tipis, maka kita baca tipis ya. Dal huruf tipis, bukan huruf jari. Naran, enggak, naran. Ra-nya tetap tebal. Naran dzata lahab. Silakan lanjut, sayasla. Ya, diulang lagi, sayasla. Sayasla naran dzata lahab. Nah, ahsanti, assalamualaikum, ini lebih baik. Silakan Ukhti Fitria. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dzata lahab. Gunnahnya dua harakat. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu wamra'atuhu enggak kepanjang. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Kan gunnah, kan kita sudah belajar gunnah. Gunnah mim tasydid. Hammalata. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum. Enggak di. Fi jidiha hablum min masad. Gunnahnya hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Nah, ahsanti, Allah alaiki, ini lebih bagus ya. Berikutnya Ukhti Laula Hanafiyah dan Ukhti
Isnaini yusriyah. Nah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا لهب وتب Nah, tadi tasydid wa tab ditahan. تبت يدا لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Nah, Santi, ada tadi aghna ya, jangan agh. Nah, di situ memang dia sifat rokhawah, tapi jangan sampai kita qalqalahkan ma aghna ditahan. Jangan enggak. Itu nanti itu jatuhnya seperti qalqalah ya. Jadi ditahan aja ma aghna tanpa kita qalqalahkan harful ghain. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiki. Silakan Ukhti Isnaini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, saya بسم الله الرحمن الرحيم سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Nah, Assalamualaikum. Tapi tadi qalqalah min masad, jangan masadi. Masad ya, masad, jangan masadi, masad ya. Baik, barakallahu fiki, ahsanti. Berikutnya Ukhti Mia Apriani dan Ukhti Mega Monica, silakan. Mia Apriani, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله سيصلى نارا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Nah, sentif Assalamualaikum. Cuma tadi kasab ya, tadi qalqalahnya agak sedikit berarah ke kasroh ya, kasab. Jangan kasabi. Ya, kasab ya. Nah, sentif Assalamualaikum. Ukhti Mega Monica, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jangan dari hidung, jangan rajim, jangan ra. Alihkan suaranya ke mulut, jangan ke hidung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, ra-nya bismillah, kebanyakan. Satu getaran cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Gunnahnya hamma. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Panjangan, perhatikan. Hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Masih ya, kepanjangan. Lanjut. Fi jidiha hablum min masad. Nah, sentif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Ukhti
Mila Herwina dan Ukhti Milati Miftahus. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi buka mulutnya. Kita sudah belajar bagaimana cara melafalkan huruf-huruf yang berharakat fathah. Ta. Jadi buka rahangnya. A'udzu billahi minasyaitonir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Jangan diisi dengan angin. Jangan dikeluarin anginnya. Naran. Sayasla naran dzata lahab. Ahsanti, bismillahirrahmanirrahim, mumtaz. Saya suka naran, itu bagus. Barakallahu fiki. Baik, berikutnya Ukhti Milati Miftahus, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sempurnakan dhamma yang imra'atuhu dan tuhu. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara dhamma yang sempurna. Tuhu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Nah, ahsanti, bismillahirrahmanirrahim, barakallahu fiki. Ukhti Yuli Purnamasari dan Ukhti Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Nah, ahsanti, bismillahirrahmanirrahim, barakallahu fiki. Berikutnya Ukhti Yaya. Yaya Sunariyah ya. Oke, salah. Ukhti Yaya. Sudah saya unmute deh, mute-nya. Nah, silakan. Silakan dilanjutkan. Jadi sayasla. Nggak ada bunyi, tidak terdengar. Tidak terdengar. Boleh langsung dari tanpa ini langsung. Nah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Nah, Santi harusnya ulang dari ayat ketiga ya. Baik, tadi al-habbo enggak ya? Wa imra'atuhu hammalatal hatab ya, dengan enggak ya, dibuka rahangnya. Santi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ukhti Yumi Yulanda dan Ukhti Windy, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Jelaskan zata. Ulang lagi Ustazah, maaf. Ya, sayasla naran dzata lahab. ha besar. Lahab. Sayasla naran dzata lahab. Nah, ahsanti barakallahu fik. Alaiki ukhti Windy. Khair Ustazah. Iya, silakan ukhti Windy. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dzata lahab. Jangan menggunakan bibirnya, jangan Sayasla naran dzata lahab. Jangan diisi dengan angin, jangan no, tapi naron. Roknya aja yang tebal, nunnya nggak boleh diikutin, jangan no. Nah. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Nah, fathahullahu alaiki. Perhatikan ya, ha fi jidha hablum, ya. Jadi perbedaan antara ha dan ha. Terus huruf-huruf tebalnya jangan menggunakan bibir ya, karena jelas banget suaranya, suara menggerakkan bibir untuk menebalkan huruf jelas sekali. Baik, sekarang ada siapa lagi? Di sini saya lihat ada Ukhti Khadijah Mukti yang raise hand. Ukhti Windy, kenapa raise hand kembali? Ada Bunda Yusuf, ada lagi. Saya ulang lagi yang belum baca ya untuk hari ini. Istiqomah, terus Karina Ananda Putri, Karina Nastia, Khadijah Mukti. Ya, setelah ini insya Allah Khadijah Mukti akan membaca. Rahmayanti Subiakto, Magdalena, Malisa Aini Alasa, Mar'ah Salihah, Mila Tika Amelia, Winarsi Ummu Alia, sama Yuli Yektiani. Ini ada dua saja, ya, ada Ukhti Khadijah dan Ukhti Bunda Yusuf. Nah, nanti kita harus siapa nih namanya, nama Bunda Yusuf. Ya, silakan. Ukhti Khadijah terlebih dahulu, silakan. Suaranya kecil banget, boleh digedein sedikit? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ni rahim, enggak bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Tabbat yada. Gimana bacanya? Tabbat yada abil lahabin wa tabb. Lamnya tidak ada tasydid. Abila. Ba-nya ada tasydid. Maka qalqalahnya menjadi qalqalah akbar atau qalqalah kubra. Nah. Lanjut. Ma agna anhu wa ma kasab.
Sayasla naran zata Jangan lahab. naron, alifnya kemana itu yang tengah-tengah itu? Alif mad baru kita belajar mad tabi'i. Kalau dia pendek nanti nggak ada arti kan? Naron, alifnya mana? Sayasla naron zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Nah, Ahsanti, bismillah alaiki wa fiki. Perhatikan ya, sering mendengar, sering mengikuti bacaan qari-qari ya. Baik, silakan Ukti Bunda Yusuf, siapa namanya? Ukti Bunda Yusuf. Sudah saya unmute ya. Silakan diakses. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Malisa Aini Alasa, Bunda Yusuf Ustazah. Lisa Aini. Oke, baik silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran. Enggak sayasla. Sayasla. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalat. Kepanjangan. Wamra'atuhu, dua harakat saja. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Nah, sedih salah lagi ya. Apa namanya? Nanti cepat ya untuk memperbaiki bacaannya. Jadi usahakan selalu ada yang mendampingi untuk memperbaiki bacaan nanti ya. Barakallahu fiki, Fithaliki. Silakan Ukti Amalia, katanya nggak mau ngaji hari ini. Baik, silakan. Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu. Ma aghna anhu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran Sayasla naran. Dua harakat. Sayasla naran zata lahab. Nah, sentif salah lagi. Yang lain tidak ada. Siapa ini? Baik, karena tidak ada yang raise hand atau namanya sudah tidak ada, saya lanjutkan ya. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Perhatikan dari bacaan kita pertama ya, dari awal dari tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini menjelaskan tentang anwa'ul qalqalah ya. Ada kalau dari segi tajwidnya ya, kita bahas tentang qalqalah. Kalau tasydid atau huruf kita wakaf kepada huruf tasydid seperti kalimat wa tabb, ini namanya qalqalah kubra. Ya, bagi yang membagikan qalqalah itu dan sughra dan kubra. Jadi qalqalah kubra. Nah, sedangkan yang sughra ini apa saja sughra? Sughra ini contoh seperti kasab, ini sughra. Atau kita baca razaqnakum ya kan? Atau misalnya jadi huruf qalqalahnya di tengah-tengah kosakata ya. Ataupun di akhir kosakata seperti kasab, hatab,
ataupun dia di ardal kalam seperti lam yalid wa lam yulad, yalid di situ, lam yalid wa lam. Ya, ini namanya qalqalah sughra. Sedangkan qalqalah kubra adalah qalqalah yang dimana ada tasydid di akhir kosakata. Juga tadi ada beberapa yang ketika membaca ya apa namanya biasa keliru. Gunnah itu kapan kita tebalkan dan gunnah itu kapan kita tipiskan. Jadi gunnah ini dia tidak mengikuti yang sebelumnya. Ya, perhatikan, gunnah tidak mengikuti yang sebelumnya, tapi gunnah mengikuti yang setelahnya. Kita kasih contoh. Seperti kalimat naran dzata. Naran dzata. Tanwin ketemu huruf zal, maka huruf hukumnya hukum ikhfa haqiqi, ya kan? Ikhfa haqiqi. Nah, kan ada gunnah 2 harakat. Sedangkan ra-nya di sini ra-nya tebal. Apakah gunnahnya mengikuti huruf ra atau gunnahnya mengikuti huruf dzal? Gunnahnya mengikuti huruf dzal. Kalau dzal itu tipis, maka gunnahnya pun tipis. Jadi ra-nya tetap tebal. Na ron. Ya na ron. Enggak beda suaranya. Na ron dzata. Ya. Kalau misalnya kita baca di surat Asy-Syarh misalnya. Ya, alladzi anqa, beda kan? Ang non ya, dan ang enggak, tapi kita mengikuti huruf setelah huruf gunnah mengikuti huruf setelahnya. Ya, kalau hurufnya tebal maka dia ikut tebal. Kalau setelahnya tipis dia ikut tipis. Jadi di sini tadi naron data tipis. Maka walaupun huruf yang tanwinnya tebal, tapi kita tetap melihat apa yang setelah gunnah. Kalau setelahnya tipis maka kita baca tipis. Naron data. Kalau kita bacanya tebal atau setelahnya tebal seperti anqadha, ya. Lagi min salsal, ya. Min salsalin kal fakhar, min salsal. Jadi gunnahnya tebal, ya. Jadi ini adalah kaidah yang kedua. Ada juga kaidah yang ketiga, ya. Tadi juga ada beberapa yang bacanya norn, ya, itu dhata, ya. No, jangan baca no, tapi na. Ya. Nah, kenapa kita baca na? Nah, ini kaidah yang kedua, dia sebalikan dengan kaidah gunnah tadi. Qaidatul mad, kita kasih warna kuning aja. Al-maddu tabi'atun lima qablaha. Mad itu dia mengikuti huruf yang sebelumnya. Ini kan mad, alif mad kan? Alif mad. Nah, ini alif mad. Ini nunnya huruf tipis. Maka alif ya di sini kita bacanya tipis. Kita bacanya tipis juga. Jadi apabila harf al-alif ya, harf mad alif sebelumnya ada huruf tipis, maka alif pun dibaca tipis. Naron. Beda dengan kalimat ad-dallin yang di surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladh-dha, ya. Itu huruf mad sebelumnya ada huruf tebal. Ya. Perhatikan gimana kita bacanya? Enggak dhalin, enggak, tapi kita bacanya ghairil maghdubi alaihim waladh-dallin. Ya. Jadi gunnah, penebalan gunnah dan penebalan huruf mad adalah berlawanan. Kalau huruf mad itu dia mengikuti yang sebelumnya, kalau gunnah itu mengikuti yang setelahnya dari segi tebal dan tipisnya huruf, ya. Baik, saya akhiri untuk alhamdulillah kita sudah Masya Allah banyak ya juga yang membaca hari ini. Kita melengkapi peserta kemarin dan juga hari ini kita beberapa banyak ya, hampir 80% ya yang sudah membaca hari ini juga. Mudah-mudahan insya Allah selalu Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dalam keadaan baik, dalam sesuatu yang baik, dalam kondisi yang baik. Insya Allah bismillah minggu depan kita akan masih melanjutkan tajwid. Kita akan belajar bersama-sama ahkamul mad, ya, ahkamul mad. Terus insya Allah untuk tahsinnya kita akan lanjut ke surat An-Nasr. Ya, siap-siap ya. Barakallahu fikum, barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Wiwi untuk penutupan.
Atau tidak ada penutupan? Ya, udah kalau tidak ada penutupan saya akhiri ya majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.